Iya, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut bagaimana kondisi saat ini primata yang langka di Indonesia, saya sudah bersama dengan Pak Jamar. 8.500 ekor pada 1973. Diperkirakan jumlahnya akan Iya, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut bagaimana kondisi saat ini primata yang langka di Indonesia, saya sudah bersama dengan Pak Jamartin Sihite, selaku Ketua Pengurus Borneo Orangutan Survival Foundation. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik. Oke, Pak, ini tadi kita sudah melihat di tayangan bersama ya, bagaimana kondisi orangutan memang di Indonesia ini semakin tahun itu semakin menurun begitu. Nah, boleh disampaikan terlebih dahulu bagaimana proses rehabilitasi yang dilakukan oleh Borneo Orangutan Survival? Ya, BOSF itu atau Borneo Orangutan Survival Foundation kita berdiri dari tahun 1991. Kita NGO Indonesia ya. Jadi walaupun namanya menggunakan bahasa Inggris, tapi kita didirikan di Indonesia untuk Indonesia oleh orang Indonesia. Jadi lokal NGO. Nah, kami mengkhususkan diri dalam konservasi orangutan, merehabilitasi orangutan. Kenapa kata rehabilitasi dipakai? Ya. Jadi kan orangutan itu anaknya itu matanya jernih, membuat orang suka, dan kemudian orang ada melihara. Tapi secara hukum itu nggak boleh dipelihara. Ya, tapi yang sudah kadung dipelihara itu kita ambil bersama-sama pemerintah. Jadi BOSF itu tidak bekerja sendiri. Kita bersama pemerintah, kita ambil orangutannya, kita rehabilitasi. Di proses rehabilitasi itu ada namanya sekolah hutan 1, sekolah hutan 2, ada universitasnya. Jadi kita coba kembalikan kemampuan orangutan yang harusnya hidup liar kembali. Ya. Jadi kita latih dia manjat pohon, kita latih mengenal satwa, apa makanannya, kita latih untuk mengenal ancamannya. Setelah itu semua proses lewat, kita masukin ke pulau pelepas liaran, di mana intervensi manusia dikurangi. Lulus dari situ kita kembalikan ke alam. Itu yang namanya pelepas liaran. Oke, tadi kan sudah dikatakan ada beberapa tahapan gitu ya, ada 1, 2, dan 3. Kemudian kesulitan apa yang mungkin dialami oleh para teman-teman ya untuk bisa melepas liarkan orangutan ini? Proses pertama di sekolah hutan. Itu ada banyak kesulitannya. Jadi kalau boleh jangan dipelihara terlalu lama sehingga proses domestikasi menjadi sangat dalam kepada orangutan sehingga proses rehabnya makin susah. Jadi semakin dini di orangutan masuk sekolah hutan, maka semakin mudah dia dikembalikan ke alamnya. Kendala kedua adalah ketika dilepaskan di hutan, kami kan harus memastikan bahwa orangutan itu akan survive. Betul. Jadi setelah lepas liar kita akan monitoring bersama-sama dengan teman-teman dari Taman Nasional dan BKSDA. Kita monitor orangutan itu setelah dilepas liarkan. Kemudian kita tinggal. Setelah 3 bulan dia survive, kita tinggal. Kesulitan yang berikut adalah mencari habitat-habitat yang cocok buat tempat pelepas liaran. Karena itu kami dengan pemerintah melakukan banyak survei untuk memilih area yang pas. Oke, kemudian dari beberapa stage tadi yang sudah disampaikan, kemudian juga tahapan-tahapan apa saja, apakah ada mungkin pengalaman yang orangutan itu setelah dilepas liarkan dia kembali ke tempatnya rehabilitasi nih Pak? Jadi orangutan yang sempat dipelihara manusia itu kan harus dapat proses domestikasi kan. Kita harus mengembalikan kemampuannya dia. Sama seperti orang sekolah, lulus sarjana, kerja, tapi juga nggak bisa sukses gitu kan. Nah, dari beberapa orangutan yang kami lepas liarkan, ada yang tidak terlalu sukses di alam. Biasanya karena dia dimonitoring, kita akan ambil dulu balik. Kita sekolahkan lagi, gitu ya. Kemudian kita lepaskan lagi. Sampai 3 kali proses seperti itu dan tetap tidak bisa survive di hutan, maka orangutan ini kita kategorikan menjadi orangutan yang tidak akan kita lepas liarkan. Unreleasable orangutan. Nah, untuk yang kayak gini kita akan buatkan pulau di mana mereka akan tetap hidup bersama pohon, tapi tidak di kandang, tapi intervensi manusia masih ada. Pak, sebenarnya sebagaimana pentingnya peran untuk rehabilitasi orangutan yang tadinya memang dimiliki oleh kalangan tertentu atau juga orang begitu ya Pak ya, individu tertentu, kemudian nantinya juga bisa dilepas liarkan ini, perannya itu seperti apa Pak sebenarnya Pak? Seberapa penting? Jadi ketika orangutan itu dipelihara manusia, dia dibiasakan mengenal makanan manusia. Dia bisa kena
penyakit manusia yang nggak ada di alam. Kemudian kemampuan dia orangutan untuk bisa survive di hutan menjadi kurang. Nah, inilah proses rehabilitasi yang dilakukan. Kan ketika masuk ke tempat kita, yang pertama dilakukan adalah screening kesehatan. Kalau dia orangutan itu punya penyakit yang dari manusia yang nggak kita temukan di alam, maka orangutan itu akan masuk kategori nggak bisa dilepasin. Karena dia kalau kita lepasin ke hutan dengan penyakit bawaan dari manusia, maka orangutan itu akan menjadi bom waktu, akan menyebarkan penyakit yang nggak mungkin disembuhkan di alam. Itu proses yang sangat krusial, karena itulah proses rehabilitasi itu menjadi penting, karena kalau nggak direhab, maka dia dilepaskan ke hutan, itu nggak akan bisa survive. Kemudian ini kan dengan beberapa belakangan ini banyak influencer, artis-artis juga itu melakukan semacam mengkampanye gitu ya untuk bisa edukasi wisata, edukasi yang di satwa liar. Nah, ini tanggapan Bapak sendiri seperti apa, Pak? Jadi kita senang kalau beberapa influencer, beberapa pesohor kita itu mensuarakan pentingnya konservasi orangutan. Tapi hati-hati dalam menyampaikan pesan. Karena kan pesan ini yang akan jadi ditangkap masyarakat. Yang kedua, yang kita harapkan hati-hatinya adalah jangan sampai orang membaca bahwa boleh melihara orangutan. Itu kan kalau ada artis membawa gendong orangutan misalnya, orang berpikir, wah, orangutan itu bisa digendong. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa, gitu kan. Nah, ini pesan-pesan yang harusnya disampaikan dengan baik sehingga masyarakat tidak salah baca. Karena kalau salah baca, efeknya itu lebih parah. Mungkin untuk data yang saat ini, apakah secara jelas terlihat gitu ya di orangutan dipelihara oleh manusia ini, adakah bisa disampaikan? Jadi beberapa orang di tempat kami itu 90% kan orangutan adalah yang pernah dipelihara manusia. Itu ada yang kena penyakit tuberkulosis. Itu di alam nggak ada. Sehingga kalau dia kita lepaskan, dia akan nularkin. Nah, sehingga orangutan yang kena tuberkulosis nggak akan kita lepasin. Kemudian ada orangutan yang ketika diambil dari manusia itu dia punya penyakit cacingan. Jadi jangan salahkan kalau kemudian ada orang datang pelihara orangutan, dia kena penyakit. Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Yang paling penting sebenarnya adalah orang tahu bahwa orangutan itu ada satwa liar, dia harusnya di hutan, bukan di kandang di belakang rumahmu, kan begitu. Nah, kemudian berarti bisa dikatakan orangutan ini sebenarnya satwa yang cukup apa ya, bisa terkena penyakit tertentu dari manusia gitu, Pak. 97% DNA kita sama. Sehingga orangutan bisa menularkan penyakit ke manusia, manusia bisa menularkan penyakit ke orangutan. Itu yang membuat yang namanya zoonosis. Dan itu akan membuat kita akan kena penyakit yang mungkin nggak pernah kita duga. Adalah karena kita terlalu dekat dengan orangutan. Untuk rehabilitasinya sendiri, sebelum dilakukan pengecekan gitu ya, misalnya keadaan dari orangutannya ini dari manusia sendiri untuk masuk ke sana, apakah perlu screening terlebih dahulu dan melakukan tes lainnya? Kami pusat rehabilitasi, bukan kebun binatang. Jadi tidak dibuka untuk wisatawan datang. Ya hanya kawan-kawan dari kementerian ketika mau mengevaluasi pekerjaan kita atau orang-orang yang punya kepentingan dengan pusat rehabilitasi kita, maka mereka sebelum datang ke kita itu harus dapat tes. Jadi harus bawa. Jadi kalau Helmut mau datang dan mau lihat orangutan misalnya, maka harus bisa menunjukkan ke kita bahwa bebas TBC, bebas hepatitis, misalnya, dan kalau akan masuk ke sekolah hutan harus bebas HIV. Karena kan nggak, dia satwa liar, bisa saja dia datang dan gigit, ya bisa tertular kan. Berarti dari sejumlah penyakit-penyakit yang memang itu menjadi fokus untuk bagi orang mungkin yang bisa melakukan kontak secara langsung terhadap orangutan begitu ya, Pak ya. Nah, kemudian saat ini bagaimana target yang dilakukan oleh Borneo Orangutan Survival? Kita masih punya kurang lebih 400 orangutan di kandang dan di sekolah hutan. Ya, kandang sekolah hutan adalah bagian dari program kita. Nah, dari sekian banyak itu kita akan lepaskan ke hutan. Jadi setiap tahun BOSF itu dan Kementerian Kehutanan akan mencoba melepas liarkan orangutan dan kemudian memonitoring. Nah, orangutan yang kita lepas liarkan itu akan menjadi satu populasi baru di tempat itu. Ini yang harus kita jamin dalam jangka panjang sampai anak cucu kita kalau mau lihat orangutan nanti bisa melihat di sana. Itu target kita ya. Yang kedua, orangutan yang nggak bisa dilepas liarkan ini dalam programnya BOSF adalah membuat mereka tidak tinggal di kandang.
Karena itu kami dengan bantuan banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, kita akan membuat bangunan pulau-pulau orangutan, sehingga orangutan itu akan hidup di pulau bersama pohon, tapi tidak di kandang. Oke. Dan Anda sebagai Ketua Pengurus Borneo Orangutan Survival, apa harapan Anda kepada masyarakat di luar sana, Pak? Harapan kita dari BOSF satu adalah orangutan itu adalah satwa liar langka Indonesia. Kita lebih banyak daripada Malaysia. Harusnya kita semua bahu-membahu untuk membuat orangutan itu tinggal di hutan, bukan di kandang. Jadi jangan berpikir melihara orangutan, karena dia satwa liar. Jadi kalau tema kampanye yang kami lakukan sekarang, anak-anak Gen Z itu adalah nggak keren loh pelihara orangutan. Karena orangutan itu harusnya ada di hutan. Dan BOSF nggak bisa kerja sendiri. Kita harus bergandeng tangan. Pemerintah, masyarakat, NGO, dunia usaha, semua harus bersama-sama. Ya. Pada intinya sama-sama membantu satu sama lain antara pihak baik dari NGO, masyarakat, dan juga harapannya adalah ke depan bahwa masyarakat itu melihat orangutan itu bukan untuk milik pribadi, tetapi memang dilepas liarkan, dan karena itulah dari habitatnya, begitu ya? Ya. Oke, terima kasih Pak Jamartin Sihite untuk waktunya.